qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti orang yang beriman, mengaku beriman, ya, fala yu'dhi jarahu. Ma maknahu? Ya? Fala yu'dhi jarahu ma maknahu? Artinya apa? Jangan ada yu'dhi. Apa artinya? Menyakiti. Jarahu, tetangganya, saudaranya. Kemudian di hadis lain apa yang disampaikan Rasul? Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, maka harus menghormati akan tamunya. Lihat yang pertama dari dua hadis ini. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Tentang adab, akhlak, budi pekerti. Ya. Tentang akhlak budi pekerti kita sehari-hari. Karena kita tidak akan pernah lepas dari itu. Ya. Kalian hidup itu tidak pernah lepas dari orang lain. Pasti akan ada interaksi dengan orang lain dimanapun kamu berada. Kecuali kalau kamu hidup sendiri di hutan. Nanti kamu akan berinteraksi dengan binatang-binatang buas. Nah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kalian tidak akan pernah lepas dari jarun, tetanggamu, saudaramu. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun kalian. Ya, baik kalian sedang di pondok ataupun kalian di rumah, dimanapun pasti akan bertemu, berinteraksi dengan jar, dengan tetangga-tetangga, dengan saudara-saudara kita, dengan saudara-saudara kalian. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasul, sikap tentang berkaitan dengan sikap kita dengan jarun, kaifa nata'ammal ma'ajarina. Ya. Salah satunya yang terdapat di dalam hadis yang kita bacakan tadi, fala yu'dhi, jangan pernah menyakiti. Dan ini artinya sangat luas sekali. Baik itu menyakiti secara fisik ataupun secara non fisik. Artinya juga jangan mengganggu. Jangan membuat saudara kita itu tidak nyaman. Ini akhlak. Inilah yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Ya, jadi Rasul, ya, yang berkaitan dengan akhlak ini sangat-sangat menekankan. Karena apa? Karena memang Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Jadi yang berkaitan dengan akhlak ini harus betul-betul kita perhatikan. Ya, karena inilah benteng kalian. Bagaimana menjaga akhlak, bagaimana menjaga adab, terutama terhadap saudaranya, terhadap teman-temannya, terhadap orang yang lebih tua, lebih besar dari kalian, terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap syekh kalian, terhadap kiai kalian. Hah?
Ini harus betul-betul diperhatikan. Jangan pernah menyakiti mereka, baik secara fisik ataupun tidak. Jangan pernah mencelakakan saudaramu. Lah makanya kita hidup di asrama bersama-sama, di rayon bersama-sama. Jangan pernah, hormati teman kita. Jangan pernah menyakiti dalam bentuk apapun. Inilah yang keutamaan akhlak itu. Itulah benteng kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus diperhatikan, ya. Fala yu'dhi jarahu. Ya. Maka selalulah berbuat kebaikan. Ini banyak sekali yang contoh-contoh sikap yang menuju kepada menyakiti orang, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, kalau secara langsung misalkan disakiti secara fisik, ya, dibully dan lain sebagainya, itu tidak boleh, haram. Ya, haram. Di pondok ini haram syar'an. Dan banyak lagi. Misalkan menyakiti, termasuk dari yang menyakiti saudaranya itu, mengganggu saudaranya apa? Misalkan melakukan perbuatan yang tidak baik terhadap saudaranya, temannya. Misalkan sendalnya diambil, digosok, itu kan perbuatan tidak baik. Apa? Menyakiti hatinya, akhirnya kan apa? Tersakiti dia. Secara fisik, kenapa? Karena miliknya hilang. Akhirnya apa? Kerayon dia tidak pakai sendal. Ada zambun, ya, dosa. Mengambil hak milik orang itu dosa. Ya, contoh lain lagi apa? Mengganggu ketertiban umum. Ya, misalkan apa? Meludah sembarangan. Ini saya lihat itu di depan itu rayon, di depan Gedung Robito itu, jalan itu banyak bekas-bekas ludah. Dahak-dahak itu kan penyakit. Itu mengganggu orang lain, itu tidak boleh, akhlak yang buruk. Hindari, itu kan kotoran. Kotoran berarti buang di tempat-tempatnya, bukan di jalan. Ya. Ini berkaitan dengan kotoran ini juga ada hadisnya. Ya, ada adabnya. Ini yukrohul. Nah, ini Rasul, ya, ini hadis, ya. Ya, ada yang berkaitan dengan adab ini. Ini bukan hadis, ya. Dari Imam Syihabuddin Al-Qalyubi. Ya. Berarti ini kan berkaitan dengan adab. Yukrohul busaqu kharijas salati qibala wajhi mutlaqan walijihatil qiblah wajihati yaminihi aidan. Jadi kita tidak boleh, ya, meludah itu ke depan mengarah ke arah kiblat, itu tidak boleh. Atau ke sebelah kanannya, ke sebelah kanan kita, itu tidak boleh. Ya. Atau meludah di depannya itu. Ya. Jadi ini akhlak. Maka apa yang harus dilakukan kalau meludah? Meludah ke arah kiri dan di tempat yang tidak dijalani orang, yang tidak dilewati orang. Nah ini. Karena itu akan mengganggu. Ini adab. Masalah sepele. Kalau kalian masuk kepada medis itu kan penyakit itu. Ya. Ludah yang kalian keluarkan itu penuh dengan bakteri. Dan itu akan menyebar kepada orang lain kalau dilakukan di sembarang tempat. Ya. Maka di negara-negara maju itu tidak ada itu. Orang kalau meludah itu langsung dia malah pakai tisu. Mereka itu pakai tisu meludah, habis itu disimpan lagi. Di Mesir seperti itu. Ya, orang meludah atau membuang
di hidung itu, membersihkan hidung itu, bersin itu biasanya mereka pakai tisu, ya, keluar, habis itu tidak dibuang, ditaruh di jasnya. Itu sering, silahkan kalian lihat di mana-mana di orang-orang adabnya seperti itu. Untuk apa? Nanti kalau ketemu tong sampah, dibuang ke tong sampah sama dia. Atau cari tong sampah di situ, tidak apa-apa, meludah. Jangan di jalan, ya, karena kalian akan merusak, ya, mengganggu ketertiban umum. Itu adalah perbuatan yang tidak baik, ya. Itu menyakiti orang, menyakiti saudaranya, ya, mengganggu, ya, lemari temannya dijebol gemboknya, iseng aja, enggak boleh itu, ya. Orang yang melakukan kegiatan-kegiatan dosa-dosa seperti itu, kesalahan-kesalahan seperti itu, nanti akan terputus, terhalang keberkahan yang akan turun kepadanya. Disebabkan oleh apa? Ya, disebabkan oleh keburukan yang dilakukannya. Ikut akan tertahan itu. Harusnya keberkahan akan turun kepada kalian kalau ada perbuatan buruk yang kalian lakukan itu tertahan. Ya, maka tinggalkanlah kemaksiatan seperti itu. Ya, ini kalian sudah belajar kok. Ya, kata Imam Syafi'i apa? Ya? Ketika Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya apa? Syakautu ilal waqi'i su'al hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini jelas, ini pegangan kita. Syarat-syarat orang menuntut ilmu ya seperti itu, supaya terang kepalanya ini. Tinggalkan maksiat. Maksiat itu kan banyak sekali. Kejujuran, ya, selalu tidak menyakiti saudaranya, ya, itu adalah kemaksiatan. Itulah yang akan mencerdaskan otak kalian. Itulah Imam Syafi'i apa kurangnya? Cerdasnya beliau itu. Umur 6 tahun sudah hafal Quran. Ya, tetapi tetap merasakan. Karena apa? Merasakan beliau itu jangan sampai ada dosa di dalam dirinya. Makanya beliau, Imam Syafi'i itu selalu mengadu kepada gurunya. Syakautu ilal waqi'. Itu kan artinya kan saya mengadu kepada al-waqi', itu kan gurunya. Ya, su'al hifzi. Ya, tentang apa? Susah dalam menghafal pelajaran, menghafal Al-Qur'an. Fa arsyadani ila tarkir ma'asi. Maka gurunya memberikan nasihat untuk apa? Caranya tinggalkan maksiat. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilma nurun. Ya, karena apa? Karena ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini. Maka anak-anakku sekalian, usikum, ya, mari kita terus menjaga, meningkatkan, mempertahankan akhlak kita, ya, adab kita sesama kalian, adab kepada guru, adab kepada orang tua. Karena itulah nanti yang akan membantu kalian, keberkahan akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi sebentar lagi kalian ini cepat. Sebentar lagi sudah, tidak beberapa hari lagi sudah masuk hari-hari ujian. Ini besok kelas 6 mulai ujian gelombang kedua, ujian tulis, ini ujian akhir. Ya, kita doakan semoga kelas 6 semuanya lancar ujiannya. Ya, jangan sampai ngulangi kelas 6 ini. Ini imtihan nihai. Ya, namanya aja imtihan an-nihai. Ujian terakhir, berarti tidak ada lagi ujian setelah ini. Maka jangan mengulang kelas 6 ini, harus serius. Ya, mulai besok akan ujian sampai nanti tanggal 7 Februari. Nah, setelah tanggal 7 apa? Tidak berapa hari kalian masuk ujian. Ujian semester 2.
yang menentukan kenaikan kelas kalian. Karena apa? Karena sudah mau Ramadan. Ya. Jadi cepat, maka ini harus dipersiapkan semuanya. Ya, belajar yang rajin. Bahasanya ditingkatkan, akhlaknya ditingkatkan. Kejar semua pelajaran-pelajaran yang belum fokus, sudah tidak usah memikirkan yang lain-lain dulu. Fokus untuk peningkatan belajar kalian. Peningkatan akhlak, peningkatan yang lain-lainnya. Ya, paham tum jami'an? Jadi sudah tidak lama lagi. Ya, berarti minggu pertama bulan Februari kalian sudah masuk ujian akhir tahun. Maka siapkan semuanya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Nah, ini kan kalian sudah ada ini, tanggal sekian, tidak nyampe sebulan lagi, maka harus disiapkan semuanya. Apa yang perlu diperkuat, hafalannya diperkuat, membaca bukunya, pemahamannya dan lain sebagainya harus disiapkan dari sekarang. Fahimtum jami'an? Baik, ini saja. Asa an takuna jami'an minan najihin, khususan lisanah an-nihaiyah. Ya, asallahu ayyusahilahum fi jami'i imtihanatihim. Ta'ala naqra'um al-furqan al-fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.